Hak cipta merupakan hasil karya intelektual yang berhubungan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti musik, film, buku, alat peraga pendidikan, dan perangkat lunak. Perlindungan terhadap hak cipta bersifat otomatis. Artinya, ketika seorang individu mempunyai ide, kemudian ia menuangkan ide tersebut dalam bentuk yang konkret atau wujud yang nyata, maka hal tersebut sudah dilindungi hak cipta. Misalnya seorang penulis ingin menulis buku, kemudian ia ketik di laptop. Kemudian, setelah ia selesai menuangkan ide tersebut, kemudian ia cetak dan ia upload buku tersebut di blognya. Maka secara otomatis sudah dilindungi dan sudah diketahui bahwa itu adalah ciptaan penulis tersebut. Jadi, tanpa mensyaratkan pendaftaran pun ciptaan sudah dilindungi. Di Indonesia, pencatatan hak cipta dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan DJKI, Kemenkumham. Pencatatan ciptaan bukan melahirkan hak tetapi mencatat hak yang sudah ada. Pencatatan hak cipta ini akan memudahkan pemilik hak cipta untuk melakukan koordinasi kepada negara. Selain itu, dengan mendaftarkan hak cipta hasil karyanya, orang lain tidak dapat mengakui produk tersebut sebagai miliknya. Meskipun terdapat mekanisme untuk melakukan pencatatan hak cipta, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hak cipta masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Apa jadinya jika tiba-tiba karya kita diakui oleh orang lain, dan oknum menggunakan dan mendistribusikan karya tersebut secara ilegal untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri? Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah pembajakan film yang dilakukan situs web streaming ilegal. Upaya pemberantasan pelanggaran hak ini telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kerjasamanya dengan Coalition Against Piracy atau CAP dan Ditjen Hak di Kemenkumham. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah pemblokiraan situs streaming film ilegal serta penegakan hukum bagi pengelola laman penyebar konten ilegal. Keberadaan situs streaming film bajakan merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta seseorang terhadap pembuatan film. Situs streaming film bajakan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, adapun paling denda dengan paling banyak 4 miliar rupiah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Perfilman. Bisa kita lihat pada pasal 29 Undang-Undang Perfilman mengatakan bahwa pertunjukan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pertunjukan film atau pelaku usaha pertunjukan film. Pelaku dapat perseorangan, organisasi, bahkan pemerintah, dan pemerintahan daerah. Pelaku usaha tersebut juga merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Selain itu, pasal 50 ayat 2 huruf C menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha perfilman berkewajiban untuk membuat dan memenuhi 2 perjanjian kerja dengan mitra kerja yang dibuat secara tertulis. Pada pasal 3 ayat 1 juga menyebutkan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Pelanggaran terhadap ini akan dikenakan sanksi administratif. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Pada pasal 25 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga bahkan sampai saat ini, upaya pemberantasan situs ilegal masih terus dilakukan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah memblokir ribuan situs streaming film ilegal di Indonesia. Pemerintah juga telah meminta penyedia jasa internet untuk memblokir akses ke situs-situs tersebut. Akan tetapi,
Upaya tersebut sepertinya kurang membuahkan hasil. Tindakan pemberantasan yang digiatkan oleh Kemenkominfo tersebut tidak menghentikan para pelanggar HAKI untuk tetap melakukan pembajakan terhadap film. Pemilik situs web streaming kerap bermain kucing-kucingan. Setiap Kemenkominfo menutup situs bajakan, pemilik situs web streaming akan muncul dengan domain yang baru. Akibatnya, film-film bajakan pun masih bisa diakses dengan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rochika Kori, NPMG 1A01944. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang pernah menggemparkan tanah air pada April 2020 adalah pembajakan film Keluarga Cemara oleh situs streaming film ilegal duniafilm21.com. Pembajakan yang dilakukan oleh situs ilegal ini terhadap film Keluarga Cemara telah berlangsung sejak 2018. Mengetahui tindak pelanggaran hak tersebut, PT V Cinema Picture selaku rumah produksi film Keluarga Cemara melaporkan pemilik situs streaming ilegal tersebut Aditya Fernando Pasha dan Robi Bakti Pratama ke polisi. Dari hasil tindak lanjut terhadap laporan tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri akhirnya menangkap pelaku Aditya Fernando Pasha pada September 2020 di kota Jambi. Sementara rekannya, Robi Bakti Pratama yang turut dalam pembajakan itu masih menjadi buronan hingga saat ini. Diketahui RBP saat ini masih berada di luar negeri. Kedua pelaku mendapatkan keuntungan dari tarif iklan yang mereka tawarkan dengan kisaran biaya Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 per iklan untuk durasi 30 hari. Penyelesaian masalah tersebut yaitu akhirnya pada Mei 2021 Pengadilan Negeri Jambi memvonis Aditya Fernando Pasha selama 1 tahun dan 2 bulan atau 14 bulan atas kasus pembajakan film Keluarga Cemara karya V Cinema Group. Pemilik situs web Dunia Film 21 itu terbukti bersalah melakukan pembajakan film Keluarga Cemara. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PN Jambi, dalam amar putusan, Aditya Fernando Pasha terbukti bersalah dan melanggar pasal 113 ayat 3 junto pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pembajakan film ini tentu menimbulkan kerugian terutama kepada V Cinema Group. Kerugian yang dialami akibat pembajakan film tersebut ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi tersebut mencapai 2-3 miliar rupiah, sementara kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film. Pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini yaitu seorang pencipta hendaknya segera mengajukan hak cipta atas hasil karyanya ke Ditjen Kekayaan Intelektual atau Ditjen Haki. Selain itu, kita harus menghargai haki yang dimiliki oleh orang lain. Karena pelanggaran terhadap hak cipta akan merugikan pemilik atas hakinya, serta dapat berdampak hukuman penjara bagi pihak pelanggar hak cipta tersebut. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili seluruh anggota kelompok, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.